Cholmin adalah mantan seorang petinju yang sekarang ini dia bekerja serabutan. Kadang dia menjadi pengantar galon, namun kali ini dia menjadi seorang penjaga pintu parkir menggantikan seorang kakek yang baru aja pensiun. Suatu waktu, saat Cholmin sedang menjaga pintu parkir, dia didatangi oleh seorang wanita. Lalu, wanita itu memberikan beberapa makanan kepadanya. Wanita itu bernama Junghwa. Cholmin pun bertanya, "Kau siapa?" Sontak saja, Junghwa kaget dan menarik makanannya kembali. Dia kira Cholmin adalah kakek tua yang selalu menemaninya menonton TV di pos itu. Cholmin kemudian menyadari bahwa gadis itu buta. Dan kemudian menjelaskan bahwa dia yang menggantikan kakek itu menjaga pintu parkir. Kemudian Junghwa pun pergi meninggalkan Cholmin. Namun, dikarenakan cuaca hujan, Cholmin pun menyuruh Junghwa untuk masuk menonton TV bersama, sembari menunggu hujan reda. Junghwa bekerja sebagai operator telepon dengan keadaan buta. Junghwa pun sering didekati bosnya untuk memberi semangat kepada Junghwa. Bos Junghwa itu menyukai Junghwa, namun Junghwa hanya menganggap sebagai partner saja. Pada suatu hari, Cholmin mendatangi pelatih tinjunya dulu untuk meminta maaf. Karena Cholmin telah menghilang dari dunia pertinjuan selama 4 tahun tanpa kabar. Pelatih Cholmin tak memaafkannya, lalu pergi meninggalkan Cholmin. Wakil pelatih Cholmin yang merasa bangga dengan anak asuhnya itu memperkenalkan Cholmin pada rekan-rekannya. Ternyata Cholmin adalah atlet yang berhasil masuk final pada pertandingan MMA dulu dengan mengalahkan Taesik, rekannya saat ini. Hari-hari Cholmin masih dihabiskan bersama Junghwa pada saat bekerja. Hingga suatu hari, setelah Junghwa pulang dari menonton TV bersama Cholmin, dia beranjak pulang. Namun, sebuah mobil tiba-tiba saja hampir menabrak Junghwa, sehingga Junghwa terjatuh dan terkilir. Kemudian, Cholmin membawa Junghwa ke rumah sakit untuk merawat kaki Junghwa yang terkilir. Pasca dirawat, Junghwa diperbolehkan pulang dan diantar oleh Cholmin. Karena kaki Junghwa masih sakit, Cholmin pun menggendong Junghwa untuk mengantarnya ke rumah Junghwa. Namun, Junghwa berkata, "Kau akan menyesalinya." Tak menghiraukannya, Cholmin pun segera menuju rumah Junghwa sambil menggendongnya. Akan tetapi, Junghwa tiba di ratusan anak tangga yang siap membuat lelah kakinya. Sambil tertawa, Junghwa berkata, "Sudah aku bilang kan, kau akan menyesal." Sesampainya di rumah Junghwa, Cholmin diberi sebuah tiket konser musik. Tertanda, dia diajak oleh Junghwa berdua saja menonton konser. Setelah berdandan cantik di tempat tata rias, Junghwa pun pergi bersama Cholmin. Di tempat konser itulah, cinta Cholmin pada Junghwa pun bersemi. Beberapa hari setelah momen berdua mereka, Cholmin pergi menemui pelatihnya untuk bergabung dalam klub tinju lamanya. Cholmin bercerita bahwa dia menghilang selama 4 tahun dan bekerja menjadi penagih hutang. Cholmin tak segan-segan melakukan tindak kekerasan untuk pekerjaannya itu, sehingga dia dipenjara. Suatu hari sepulang bekerja, Junghwa yang tiba di rumah didatangi oleh bos tempat kerjanya. Bos yang menyukai Junghwa itu merasa tak tahan dengan sikap Junghwa yang acuh terhadapnya. Kemudian, Junghwa dilecehkan. Namun, secara tak sengaja, Cholmin tiba di tempat itu dan langsung mengajar bos Junghwa. Junghwa pun merasa kecewa atas kekerasan yang dilakukan oleh Cholmin. Namun apa daya, emosi sudah di atas kepala. Setelah kejadian menegangkan itu, Cholmin mengikuti Junghwa kemanapun ia pergi supaya Junghwa aman. Tak selang beberapa lama, Junghwa pun sudah tidak bekerja lagi di tempat itu. Junghwa yang merasa bersedih meminta Cholmin untuk membawanya ke suatu tempat yang tentram. Kemudian hari, mereka bertemu kembali dan Cholmin memberi hadiah seekor anak anjing yang lucu kepada Junghwa. Mereka pun pergi menuju sebuah danau yang tenang. Sesampainya di danau itu, mereka saling berkeluh kesah. Cholmin bercerita bahwa dia dibesarkan di panti asuhan dekat danau itu. Namun, karena suatu bencana, panti asuhan itu akhirnya tenggelam dan hanya danau itulah tempat Cholmin kembali. Akhirnya, Junghwa meminta Cholmin untuk mencarikan 2 buah batu di danau itu. Junghwa memberikan 1 batu untuk Cholmin dan 1 lagi untuk dirinya. Junghwa berkata untuk menganggap batu itu sebagai Cholmin dan dirinya. Batu itu mereka gunakan untuk saling mengingat. Tak selang berapa lama, akhirnya Cholmin turun kembali di ring arena tinju. Hal ini dia lakukan untuk menghidupi dirinya dan Junghwa.
Hari-hari Julmin pun ia habiskan untuk bertanding. Junghwa pun menganggap hubungan mereka serius, dan kemudian dia mengajak Julmin untuk pergi ke tempat abu jenazah milik orang tuanya. Dia memperkenalkan Julmin pada orang tuanya dan menceritakan bahwa orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi karena Junghwa terkejut saat melihat orang di atas gedung terjatuh ke bawah dalam keadaan terbakar. Karena pandangan Junghwa teralihkan saat menyetir, maka terjadilah sebuah insiden kecelakaan yang mengakibatkan mata Junghwa buta dan kedua orang tuanya meninggal. Hal itu membuat Chulsu kaget dan berwajah tegang. Chulsu mengingat kejadian itu. Saat itu, Chulsu menagih hutang kepada seseorang dan orang itu membakar dirinya lalu melompat dari atas gedung. Kemudian pada suatu hari, tangan Junghwa tak sengaja terluka karena tergores meja dan Julmin membawa Junghwa ke rumah sakit. Serta Chulsu diberitahu oleh dokter itu bahwa Junghwa bisa sembuh dari butanya oleh sebuah operasi donor kornea mata. Namun hal itu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Malam harinya, Julmin berangkat menemui Tae-sik di sebuah klub malam. Julmin menemui Tae-sik dengan tujuan meminjam uang untuk operasi mata Junghwa. Tae-sik yang masih menyimpan dendam pada Julmin tak memberinya pinjaman, bahkan malah merendahkan Julmin. Akan tetapi, Tae-sik menyarankan Julmin agar pergi ke Thailand guna mengikuti sebuah pertandingan ilegal di sana. Jika dia bisa memenangkan pertandingan itu, maka Julmin akan mendapatkan uang yang banyak, namun dengan resiko yang tinggi. Atas saran dari Tae-sik, Julmin pergi menemui seorang mafia untuk pergi ke Thailand. Akhirnya, Julmin dapat pergi dengan syarat mengganti identitasnya. Dan di saat itu juga, mafia itu memberi sejumlah uang muka untuk Julmin. Keesokan harinya, karena sudah mendapatkan uang, Julmin mengantar Junghwa untuk menjalani operasi mata. Saat akan memasuki ruang operasi, Junghwa berkata kepada Julmin agar dirinya tak meninggalkannya. Dia ingin saat ia membuka mata, Julminlah orang pertama yang akan dia lihat. Julmin pun menjawab bahwa dia tak mempunyai tempat kembali selain Junghwa. Mendengar itu, Junghwa menjadi bersemangat memasuki ruang operasi. Seperti sebuah momen perpisahan, Julmin pergi ke rumah Junghwa dan berpesan kepada anjing Junghwa agar menjaga majikannya itu. Julmin pun pergi ke Thailand. Sesampainya di sana, identitasnya telah berubah menjadi Kim Hwak-sun. Julmin menuju tempat pertandingan ilegal yang dimana tempat itu adalah tempat perjudian. Setelah itu, Julmin pun bertanding. Dengan penuh luka dan kelelahan, Julmin masih melanjutkan pertandingan hingga dia bisa memenangkan pertandingan itu demi Junghwa. Setelah itu, Julmin pun pulang. Namun, tiba-tiba saja ada sebuah mobil melaju kencang menabrak Julmin. Tak puas dengan itu semua, setelah menabrak Julmin, turunlah seorang pria dan menusuk punggung Julmin. Julmin yang terkapar tak berdaya telah dianggap mati oleh gerombolan itu. Dan ternyata, gerombolan itu dipimpin oleh Tae-sik yang masih memendam sakit hati kepada Julmin. Kemudian, mereka beranjak meninggalkan Julmin seorang diri. Setelah menjalani operasi mata, Junghwa bisa melihat kembali. Namun, bukannya merasa senang, justru tetesan air mata Junghwa yang pertama kali turun di kala itu. Junghwa merasa sedih karena Julmin ternyata tak ada di depannya seperti janjinya dulu. Seberapapun banyak cara yang dilakukan Junghwa untuk menemukan Julmin, tetap sia-sia meskipun Junghwa membuat laporan kehilangan dan melaporkannya ke pihak berwajib. Karena Junghwa tak tahu bagaimana wajah Julmin. Selang 2 tahun dari kejadian itu, Junghwa telah memiliki sebuah bisnis kecil berupa toko bunga. Serta dia menjadi sukarelawan relaksasi pijat untuk pasien di rumah sakit. Suatu waktu, Junghwa mendapatkan pekerjaan memijat di suatu rumah sakit. Dia memijat seorang kakek. Saat Junghwa menjadi relawan itulah, Julmin tak sengaja mendengar suara Junghwa saat itu. Dan dia menoleh ke arah Junghwa. Lalu giliran Julmin dipijat oleh Junghwa. Sambil menahan air mata, Julmin tak menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Junghwa agar Junghwa tidak mengenalinya yang telah cacat itu. Akan tetapi, saat Junghwa memijat punggung Julmin, dia bisa merasakan itu adalah punggung Julmin. Namun, Junghwa hanya bisa pasrah saat dia menoleh ke tempat papan nama pasien yang bertuliskan Kim Hwak-sun. Suatu hari setelah sehat kembali, Julmin mengunjungi toko milik Junghwa.
Di sana, dia hanya membeli seikat bunga dan mengambil seekor kura-kura miliknya, dan kemudian dia keluar dari toko. Secara tak sengaja, Cholmin berpapasan dengan Junghwa dan anjing mereka menggonggong di depan Cholmin, seperti sedang bertemu majikannya kembali. Dan kemudian Cholmin pun berlalu. Junghwa kemudian masuk ke dalam toko dan dia merasa keheranan karena kura-kura miliknya hilang. Teman Junghwa menjelaskan bahwa ada seorang lelaki pincang yang membeli bunga dan mengambil kura-kura itu. Junghwa terkejut dan berkaca-kaca, lalu anjingnya menggonggong ke arah dia pergi. Barulah Junghwa menyadari bahwa pria yang sempat ia temui beberapa kali itu adalah Cholmin. Dan Junghwa pun berlari mengejar Cholmin. Namun, seperti saat membuka mata pertama kali, ia pun tak dapat menemukannya. Seketika, Junghwa mengingat sebuah danau tempat Cholmin kembali. Junghwa menuju ke sana dan dia menemukan Cholmin yang saat itu sedang duduk termenung dan melepaskan kura-kura miliknya. Junghwa meminta maaf kepada Cholmin karena tak mengenalinya. Dan dia berkata, dia sangat merindukan Cholmin lalu memeluknya. Begitu juga Cholmin, dia sangat mencintai Junghwa dan memeluk Junghwa dengan erat. Dan mereka pun dipersatukan kembali oleh takdir.